hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah kita saksikan bersama yang baru saja berlangsung penandatanganan pengangkatan jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Investasi dan Antara yang baru saja dilangsungkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Esra Ambarita di Istana Negara. Baik, Esra, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Ocha dan juga pemirsa, situasi kebetulan saya masih melaporkan dari luar atau di bagian luar Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi kami masih memantau terkait bagaimana situasi di luar ini. Masih banyak tamu-tamu yang satu persatu ataupun silih berganti berdatangan untuk menuju ke venue di tempat nanti diberlangsungkannya peluncuran Danantara ini yang rencananya atau berlangsung di halaman Istana Kepresidenan, di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, beberapa tadi menteri yang terakhir kami wawancara adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian juga tadi ada sempat menarik perhatian kami yakni staf sus dari Raffi Ahmad, dan juga ada nama dari Kaisang Pangarep yang juga beberapa menit lalu baru saja masuk. Nah, tadi kami sempat menanyakan apakah ada potensi dari nama Kaisang Pangarep ini juga akan mengisi komposisi dari Danantara ini. Dari Kaisang ini sendiri tidak memberikan penjelasan secara signifikan. Begitu juga beberapa kali kami tanyakan kepada pihak-pihak menteri di sini, para menteri ini enggan atau bergeming ketika ditanyakan apakah nanti dari nama Kaisang ini berpotensi juga untuk mengisi komposisi dari Danantara ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada 3 nama yang sudah mengerucut. Nanti untuk komposisi lebih lengkapnya kita akan lihat seperti apa. Apakah ada nama dari Kaisang Pangarep, kemudian juga apakah tentu dilibatkan juga dari nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini juga digadang-gadang namanya juga berpotensi masuk Danantara. Tapi sekali lagi kami belum
belum bisa mengkonfirmasi ini secara resmi nama ini sudah masuk atau tidak, karena sekali lagi ini akan langsung keluar pernyataannya dari Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto. Nah pemirsa, kami gambarkan sekali lagi situasi terkini dari Istana Kepresidenan, bahwa saat ini sekali lagi kami masih menunggu tamu-tamu, manakala ada beberapa tamu yang nantinya masih akan hadir. Kalau kami perhatikan tadi yang sangat mendominasi hadir dalam acara peluncuran ini adalah dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian dari Wakil Menteri, jajaran Wakil Menteri, kemudian juga dari staf sus jajaran Merah Putih yang juga hadir pada saat ini. Nah biasanya nanti dari tamu-tamu ini akan masuk melalui pintu ini, pintu yang tentunya saat ini kami ambil gambarnya. Nantinya dari tamu-tamu ini akan menunjukkan dari undangan dari istana, kemudian akan di-scan, baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam venue ataupun ke tempat peluncuran dari Danantara ini. Kalau menukil undangan ataupun dari informasi yang kami dapatkan dari pihak istana, setidaknya ada atau nanti peluncuran ini maksud kami akan dilakukan pada pukul 10 pagi. Nah, untuk nama-nama yang berpotensi ataupun yang dari kemarin di istana begitu hangat diperbincangkan, yakni ada 3 nama, ada nama Rosan Roslani yang merupakan Menteri Investasi Hilirisasi, kemudian juga tadi kami sempat melihat langsung dari Pandu Satria Syahrir yang merupakan pengusaha dan keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kami akan lihat beberapa lagi para tamu yang saat ini hadir, yang tentunya untuk menuju istana. Dan situasinya saat ini kami lihat bahwa Pak Mensos, Pak sedikit organisasi keagamaan tuh jadinya masuk ke Demonstrasinya nggak, Gus? Apa? Organisasi keagamaan Belum tahu. kalau dari NU udah ada tawaran untuk Belum. Nanti kita tanya lagi. Kita konfirmasi dulu. Belum ada. Tapi Ya. kalau misalnya ditawarin, NU siap untuk mengawasi dan Ya pokoknya kalau Nahdlatul Ulama NU ya mendukung pemerintah sepenuhnya lah. Apa yang menjadi program pemerintah kita akan dukung. Apalagi dalam rangka untuk peningkatan pendapatan negara dan sekaligus untuk dikembalikan kepada masyarakat. melihat jajaran bursa ketua dan pengawas, tapi optimistis akan bisa mengelola aset. Ya tentu yang dipilih kan yang mumpuni, yang punya kapasitas di bidangnya. Jadi kita percaya aja, ya. Oke, Makasih Gus. Nah pemirsa, tentunya dari sejumlah menteri kami juga minta pernyataan bagaimana tanggapan soal Danantara ini, kemudian bagaimana pengawasan yang akan dilakukan, karena sekali lagi dananya ini cukup besar sehingga perlu pengawasan yang signifikan untuk melihat atau melihat secara gamblang, secara transparan bagaimana alokasi dari Danantara ini. Kalau kita menukil kembali pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto ini sempat mengatakan setidaknya dana yang diolah ini mencapai 900 miliar dolar atau kalau kita konversikan sekali lagi ini mencapai 14,7 triliun. Jadi angka-angka yang cukup besar ini perlu diawasi oleh publik. Nah, pengamat-pengamat juga sempat mengatakan bahwa tidak harus melibatkan dari pihak istana, namun dari lingkungan luar ataupun dari pihak-pihak terkait juga perlu melakukan pengawasan yang cukup signifikan antara di Danantara ini. Nah, pertanyaannya bagi publik adalah lalu bagaimana nanti kerja antara Kementerian BUMN dan juga dari pihak Danantara? Apakah ini berjalan berbarengan? Kemudian mana pihak yang membawahi? Nah, kalau kita mengacu pada draft undang-undang, nantinya dari pihak Kementerian BUMN ini akan menginisiasi sebagai regulator pembuat kebijakan. Nah, kita minta sedikit pernyataan dari Opung Luhut Binsar Panjaitan. Opung, soal nama-nama isi di barisan itu benar nggak, Pak? Nah, pemirsa, baru saja tadi Dewan Ekonomi Nasional, yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional maksud kami, yakni Luhut Binsar Panjaitan masuk langsung. Namun sekali lagi kalau kita lihat dari Luhut Binsar Panjaitan hanya bergeming, tidak menyampaikan statement apapun kendati kami bertanya. Karena menariknya bahwa salah satu keponakannya juga mengisi komposisi Danantara ini. Nah, ini sekali lagi kita tadi lihat bersama bahwa dari Luhut Binsar Panjaitan ini sendiri bergeming, tidak memberikan dari pernyataan sedikit pun mengenai Danantara
Danantara ini. Nah, kalau saat ini kami perhatikan masih ada sesekali tamu yang datang, karena sekali lagi bahwa tokoh-tokoh yang hadir ini cukup penting untuk kita soroti, karena untuk melihat apakah dari pihak-pihak ini juga akan datang untuk mengisi dari Danantara ini. Nah, saat ini yang yang hadir kami bisa lihat dari Dito Aryo Tejo, kemudian juga Oke, pemirsa, tadi itu beberapa menteri yang hadir. Nah, pemirsa, beberapa menteri yang sempat hadir ini ada sekali lagi ada yang sempat memberikan pendapat, namun ada juga yang sekali lagi bergeming untuk menyikapi soal Danantara ini. Namun yang pastinya pemirsa, bahwa kita menggarisbawahi sekali lagi bahwa Danantara ini adalah merupakan badan untuk pengoptimalan untuk pertumbuhan ekonomi yang dari 5% menjadi 8%. Dan menariknya bahwa ini akan dilakukan bersamaan dengan Kementerian BUMN dan dengan 7 perusahaan besar. Nah, 7 perusahaan besar itu diantaranya adalah Pertamina, kemudian juga PT PLN Persero, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, kemudian PT Telkom Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan dari Mineral Industri atau Main ID ini juga nanti akan dikelola langsung oleh Danantara. Nah, ini asetnya tidak hanya berupa aset saja, tapi juga untuk sumber daya alam, sehingga nantinya dari masing-masing perusahaan ini untuk secara resmi atau untuk secara pengoperasian ini akan dikelola langsung oleh Danantara, bekerja sama juga dengan Kementerian BUMN yang tentunya ini mengacu pada draft undang-undang yang sempat ataupun sudah digodok di Senayan ataupun di DPR, sehingga dalam penekanannya dari, kalau mengutip yang disampaikan dari kementerian, ini adalah untuk konsolidasi dan membawa Indonesia menuju lebih baik lagi. Nah, pemirsa, kita akan lihat seperti apa nanti dari peluncuran Danantara ini, karena sekali lagi nanti untuk peluncurannya akan dimulai pada pukul 10 pagi tepatnya di dalam istana. Kalau kami bisa memantau hari ini, Ocha dan juga pemirsa, adalah bagaimana terkait pergerakan siapa-siapa saja yang hadir, kemudian bagaimana menyikapi soal Danantara ini. Tapi kalau kami simpulkan bahwa beberapa tokoh yang hadir ini sempat menyatakan bahwa akan optimis untuk mengkawal dari Danantara ini sendiri, yang sudah lama sebenarnya digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ini sempat ditunda beberapa waktu lalu karena ada 1-2 hal, sehingga kemudian untuk dari Danantara ini akan resmi hari ini diluncurkan. Nah, kalau kita lihat juga bahwa dana dari Danantara ini tidak hanya ini mengambil juga anggaran dari, kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto belakangan ini melakukan kebijakan efisiensi di sejumlah kementerian, sehingga beberapa anggaran ini diambil juga dari pihak yang diefisiensikan, dan ini dananya tidak hanya untuk dilakukan di program makan bergizi gratis, namun juga dialokasikan untuk dari Danantara ini sendiri. Ini berdasarkan pernyataan langsung dari Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu dalam sebuah acara, menyatakan optimismenya membawa Indonesia menjadi melaju semakin kencang lagi untuk menuju pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Ocha. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Istana Negara. Pemirsa, kita saksikan bersama situasi di halaman Istana Negara, pemirsa, di mana dilangsungkan pengangkatan jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Pemirsa, tadi kita saksikan bersama sejumlah menteri telah hadir, pemirsa, dari jajaran Kabinet Merah Putih. Di antaranya adalah Erlangga Hartarto, untuk bisa yaitu Menko Bidang Perekonomian. Kemudian juga tadi tampak telah hadir Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia. Kemudian juga ada Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Dan tampak juga ada Kaisang Pangarep yang digadang-gadang ini nantinya akan kemudian mengisi posisi penting di Danantara. Dan kita saksikan bersama, pemirsa, agenda hari ini di mana Presiden Prabowo Subianto
dijadwalkan meresmikan Daya Anagata Nusantara pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar 4 menit lagi di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, pemirsa, Senin 24 Februari 2025. Di mana peluncuran ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah merevolusi pengelolaan investasi strategis nasional. Baik pemirsa, sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, ini mengatakan bahwa kehadiran Danantara ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi Astacita, di mana program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif. Ya pemirsa, sebagai informasi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini pertama kali memperkenalkan rencana pendirian Danantara dalam forum World Governance Summit pada 14 Februari 2025. Di mana dalam kesempatan tersebut dirinya menegaskan bahwa inisiatif ini akan berperan dalam menciptakan peluang investasi yang lebih luas dan berkesinambungan. Kita ketahui bersama pemirsa Danantara. Bapak Ibu para tamu undangan, kami silakan untuk menempati tempat duduk. Iya pemirsa, seperti kita ketahui bersama, Danantara akan berfungsi kedepannya sebagai Sovereign Wealth Fund Indonesia dengan proyeksi pengelolaan aset jangka panjang yang diketahui pemirsa lebih dari 900 miliar US dollar, atau jika kita konversikan ke rupiah ini mencapai sekitar 14.000 triliun rupiah. Kemudian pada tahap awal pemirsa, dana yang dikelola ini diperkirakan akan mencapai sebesar 20 miliar US dollar dan protokol yang akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Iya, pemirsa, peresmian dari Danantara ini menandai dimulainya era baru dalam tata kelola investasi negara yang lebih modern, transparan dan berorientasi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ya pemirsa, Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia tentunya untuk mengelola kekayaan negara secara lebih strategis melalui investasi. Tujuan utama dari dibentuknya Danantara antara lain diharapkan nantinya dapat bertugas menyatukan serta mengelola aset dari badan usaha milik negara atau BUMN secara lebih efisien, sehingga kekayaan negara dapat dikelola dengan pendekatan investasi yang lebih terintegrasi. Kemudian Danantara, pemirsa, ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas dengan proyeksi peningkatan ekonomi nasional hingga 8% per tahunnya. Bagi Bapak Ibu para tamu undangan yang telah tiba di tempat. Ya, masih kita saksikan bersama pemirsa, inilah situasi di halaman tengah Istana Negara, di mana proses dari pengangkatan jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pengelolaan Investasi Danantara akan dilangsungkan pada pagi hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, jika kita berbicara mengenai fokus dari Danantara sendiri, nantinya akan menyalurkan sumber daya dan aset negara ke berbagai proyek strategis yang berkelanjutan. Seperti halnya energi terbarukan, industri manufaktur canggih, hilirisasi sumber daya alam, serta ketahanan pangan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, pembentukan Danantara sendiri ini merujuk pada revisi ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Iya, pemirsa, pada tahap operasionalnya Danantara ini akan mengelola aset dari 7 perusahaan BUMN utama, seperti yang kita ketahui adalah Bank Mandiri, kemudian BRI, PLN, Pertamina,
BNI Telkom Indonesia dan juga Mind ID. Adapun total aset yang akan dikelola diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 9.729 triliun rupiah. Baik, pemirsa, informasi yang kami dapatkan bahwa dana kelolaan dari Danantara ini akan mencapai jika dikonversikan ke rupiah sebesar 14.710 triliun rupiah. Diharapkan pemirsa dengan adanya dana kelolaan yang jumlahnya cukup besar atau bahkan sangat besar ini, lembaga Danantara ini diharapkan dapat betul-betul bisa menjadi penggerak utama dalam meningkatkan investasi di berbagai sektor prioritas yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional secara berkelanjutan. Melalui pendirian Danantara, pemirsa, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, meningkatkan efisiensi BUMN, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat, inklusif, dan juga berkelanjutan. Iya, seperti kita ketahui bersama pemirsa, Danantara atau yang kita kenal dengan Daya Anagata Nusantara ini menjadi badan pengelola investasi baru yang kemudian ditujukan untuk mengkonsolidasikan aset dan sumber daya BUMN guna meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Dari Wapres. Oh iya. Ya, seperti kita ketahui bersama pemirsa, agenda yang telah kita ketahui yaitu Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara langsung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pemirsa, kita ketahui 7 BUMN yang dikelola Danantara. Ini Bank Mandiri yang kita ketahui nilainya sebesar 2.174 triliun rupiah. Kemudian ada BRI dengan nilai 1.965 triliun rupiah. Kemudian ada PLN pemirsa dengan total 1.671 triliun rupiah. Ada Pertamina dengan total 1.412 triliun rupiah. BNI 1.089 triliun rupiah dan Telkom Indonesia 318 triliun rupiah serta Mind ID 259 triliun rupiah. Ya, kita ketahui pemirsa, jika kita lihat dari skala dan juga target investasi, modal awal dari dibentuknya Danantara ini sendiri merupakan sebesar 600 miliar rupiah atau 9.504 triliun rupiah. Tetapi kemudian target jangka panjangnya ini mencapai 982 miliar US dollar atau jika dikonversikan ke rupiah ini mencapai 15.554 triliun rupiah. Ya, masih kita saksikan bersama pemirsa situasi pada pagi hari ini di halaman tengah Istana Negara, di mana Presiden Prabowo akan meluncurkan BPI Danantara pada hari ini dengan jadwal pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Adapun dalam peluncuran pemirsa dari Danantara ini dihadiri langsung oleh para menteri dari jajaran Kabinet Merah Putih, para staf khusus, dan tadi beberapa menteri yang sempat kita saksikan bersama sudah hadir. Dan tadi dilaporkan langsung juga ada dari Erlangga Hartarto yang merupakan Menko Bidang Perekonomian. Kemudian Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia. Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kemudian Kaisang Pangarep. Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ya, dan kita ketahui bersama pemirsa sebagaimana yang kita sudah saksikan sebelumnya juga, agenda yang sudah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diantaranya adalah sudah menandatangani kesepakatan pengangkatan pengawas dan Badan Pengelola Investasi Danantara. Dan saat ini yang Anda saksikan di layar televisi Anda adalah peluncuran dari dana Anagata pemirsa ya, ataupun Danantara yang akan segera berlangsung, dan sekaligus juga pengangkatan dari jajaran Dewan Pengawas. Ya, pemirsa, kita saksikan bersama yang Anda lihat di layar televisi Anda ada Menteri BUMN Erick Thohir yang tampak tengah berbincang menghadiri agenda peluncuran dari Danantara pada hari ini. Ya, baik pemirsa, kita saksikan bersama Presiden Republik Indonesia didampingi dengan Presiden Republik Indonesia ke-7, mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak bersama-sama di halaman Istana Negara pemirsa untuk segera menuju pada agenda peluncuran dari jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Investasi Danantara. Bambang Yudhoyono. Bapak Presiden. Ya, ketiga sosok yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan dua diantaranya mantan Presiden Republik Indonesia ini bersiap bergabung di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, dan kita saksikan bersama juga pemirsa para presiden dan juga mantan presiden ini didampingi oleh mantan wakil presiden pemirsa untuk memasuki halaman tengah dari Istana Kepresidenan Jakarta. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi orkestra Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, Kepala Danantara Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di halaman Istana Kepresidenan Jakarta dalam acara peluncuran Danantara Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Mengawali acara pada pagi hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin.